Haleluya, puji Tuhan. Bapak Saudara, selamat pagi dimanapun jemaat Tuhan GBI Situbondo ada. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Tuhan Yesus dalam acara sarapan pagi GBI Situbondo pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah makanan yang sesungguhnya bagi kita orang yang percaya. Puji Tuhan, saya pagi hari ini sangat bersyukur karena saya ada di satu tempat wisata di Jawa Timur, yaitu di Probolinggo, di Gunung Bromo. Ini ada tempat yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semuanya. Jika saya dan tim sarapan pagi hari ini boleh ada di tempat ini, menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya juga pun merasakan berkat kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu hal bahwa hari-hari ini manusia di akhir zaman ini, terlebih di era yang semakin modern, manusia selalu sibuk dengan sebuah kesibukannya mereka sendiri, ya Bapak Saudara ya. Banyak hal, mereka yang masih muda, kuliah, yang sudah bekerja, yang sudah keluarga muda, mereka hari-hari ini banyak yang begitu sibuk dengan suatu kesibukan pribadi mereka tersendiri ya. Mereka sibuk dengan mempersiapkan hidup mereka, masa depan mereka untuk hal-hal di dunia ini ya Bapak Saudara. Tetapi juga saya menggarisbawahi itu tidak salah. Tetapi saya melihat hari-hari ini begitu manusia itu begitu sangat waktu mereka terkuras dengan hal-hal seperti ini, sehingga secara waktu mereka begitu berat memikirkan masa depan mereka ya Bapak Saudara. Mereka mempersiapkan, menata hidup mereka yang belum berkeluarga, yang berkeluarga dengan ingin menikmati masa depan yang baik, keuangan yang baik. Tetapi pagi hari ini saya mengingatkan bahwa sebenarnya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak dituntut hanya sibuk untuk mempersiapkan hal-hal itu. Tetapi apakah ada terbesit, teringat untuk kita pun juga menyiapkan diri kita, masa depan kita dalam hal perkara rohani. Kita meyakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak lama lagi Bapak Saudara ya. Mari hidup kita tata dengan baik. Kita tidak hanya sibuk secara jasmani dengan menata keekonomian kita, keuangan kita, tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan bahwa kita pun harus mempersiapkan kehidupan kerohanian kita, karena itu adalah hal yang kekal di dalam surga nanti. Kita harus menyiapkan masa depan yang kekal kita, kehidupan dalam hal perkara kerohanian Bapak Saudara ya. Karena itu harus menjadi prioritas kita pada saat hari ini. Kita tidak boleh melupakan itu Bapak Saudara ya. Kita harus mengingat bahwa hal yang kekal itu yang sebenarnya harus kita persiapkan dengan baik. Rasul Paulus menjadikan sebuah contoh dan teladan bagi kita, iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia meninggalkan segala zona nyaman dia, kedudukan dia, jabatan dia, demi dia mengikut Tuhan Yesus. Semua dianggap suatu kerugian, semua dianggap di dunia ini adalah sebuah sampah bagi Rasul Paulus. Tetapi dalam mereka menetapkan masa depan Rasul Paulus ini, dia menganggap Kristus itu adalah yang terutama. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam Galatia 2 ayat 20, kita baca, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku." Filipi 1 ayat 21 sampai 22, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Puji Tuhan. Ini adalah perkataan Rasul Paulus yang sangat memberkati saya secara pribadi, dan juga saya percaya pagi hari ini kiranya perkataan Rasul Paulus ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bukan hanya perkara duniawi yang kita tata hari-hari ini kita siapkan, tetapi
kita pun juga menyiapkan hal yang lebih penting, yaitu perkara surgawi. Semuanya itu adalah penting bagi Tuhan Yesus. Kita harus memberikan terbaik, kita harus memberikan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara. Inilah renungan firman Tuhan, sarapan pagi hari ini. Kiranya ini bisa menginspirasi kita, bagaimana kita juga bisa menata, menyiapkan hidup kita dalam suatu hal perkara rohani yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.